Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan jurusita pengganti. Pada hari Senin, 10 Juni 2024, pukul 9 WIB, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, telah dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi jurusita pengganti yang baru. Acara ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubag, staf dan PPNPN serta istri dari pegawai yang dilantik. Pada tahap awal acara, Bapak Ali Muhtarom, SHI, MHI, selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memasuki ke ruangan acara. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Mahkamah Agung dan Mars Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Demi kelancaran acara pelantikan hari ini, acara dilanjutkan pembacaan doa yang dibawakan oleh Saudara Arman yang penuh hikmat. Setelah selesai pembacaan doa dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh Saudari Nofri. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara bersamaan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Dedi Indraputra, SH dan Eriono dengan penuh keyakinan menyampaikan sumpah jabatan, yang menegaskan kesetiaan mereka untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 3 bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, saya, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan ini resmi melantik saudara 1. Dedi Indrapura SH, jabatan jurusita pengganti. 2. Eriono, jabatan jurusita pengganti. Di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan negara dan pemerintah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara. Amin. Pangkalan Kerinci 10 Juli 2024, Ketua Ali Muhtarom. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang kepada siapapun juga. Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya
dan akan menjalankan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Diawali pejabat yang diambil sumpah, Dedi Indra Putra SH. Edi Yoni, para saksi. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, para saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan fakta integritas diawali oleh Dedi Indra Putra SH. Edi Yoni, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci disilakan kembali ke tempat. Pejabat yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan dari pejabat yang baru dilantik, diawali oleh Saudara Dedi Indra Putra. Jalan-jalan ke Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Ali Muhtarom SHI MAI. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Handika Puji Sunu SHI MH. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta kawan-kawan CPNS, PNS, dan PPNPN yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin kiranya hari ini juga ada sidang. Izin Pak Ketua, ini pelantikan kedua saya sebagai JSP Pak. Yang pertama itu sebagai JSP lokal, dan hari ini alhamdulillah Pak sudah sah menjadang sebagai JSP resmi. Dan tak banyak yang ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua. Mohon bimbingannya Pak, jikalau ada salah mohon ditegur. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada tim Baper Jakat yang diketuai oleh Pak Wakil. Terima kasih Pak sudah mengusulkan nama saya. Insya Allah amanat ini akan saya jaga Pak. Yang ketiga, terima kasih juga kepada Bapak Panitra yang selalu membimbing saya selama menjalani tugas sebagai JSP lokal kemarin Pak. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Ibu Panmut Hukum yang selalu memberikan izin selaku atasan saya ketika saya memanggil dulu. Dan terima kasih juga kepada Panmut Gugatan dan Ibu PP yang selalu memberikan pengalamannya kepada saya. Terima kasih Mas Majdi dan Bu Kokom. Jadi izin Pak, di sini kalau Pangkalan Kerinci ini apapun sukunya Pak, panggilannya tetap Mas Pak. Saya ibu orang Melayu, bapak orang Banjar, istri juga bukan orang Jawa Pak, tapi tetap dipanggil Mas. Saya nggak tahu dasarnya apa Pak. Iya. Matur nuwun Mas Majdi. Terima kasih juga kepada para JS senior yang sudah menurunkan ilmunya, baik itu ilmu putih maupun ilmu hitam. Bang Aan, Bu De, dan Bang Abu. Bang Aan ini luar biasa Bapak Ibu. Saya kan baru pertama kali tahu itu desa-desa, nama-nama desa di sini Pak, nggak tahu. Jadi kalau ada panggilan baru desa, saya pasti tanya sama Bang Aan Pak. Saya konsultasi ke atas sama Bang Aan. Mas Aan, desa ini di mana Mas Aan? Oh itu di sini Mas Dedi, itu desa mati Mas Dedi, hati-hati tuh katanya kan. Itu nggak ada penduduknya sampai ke desa itu. Mas Dedi ikuti aja tiang listrik. Nanti kalau ada tikungan buka aja GPS itu full katanya. Takut juga kan Pak, jalan sepi. Saya banyak uang pakai karet-karet saya ikat di tas Pak. Jadi setelah saya telusuri, oh betul nggak ada penduduknya desa itu, menurut desa sepi sekali gitu. Jadi saya buka lah pas ada simpang, saya buka GPS memang aktif full. Nah sampailah ke desa tersebut, memang luar biasa. Terus saya tanya, Bang An, saya ada panggilan ini ke desa Mak Teduh di mana Mas? Wah ketawa Bang An, itu desa paling jauh kata beliau. Jalannya batu-batu kata beliau. Terima kasih Bang An, terima kasih Guru, terima kasih juga Bu De, Bang Abu. Selanjutnya terima kasih juga kepada orang tua saya berdua dan istri saya yang cantik. Terima kasih atas support, dukungan serta doa dalam sujudnya. Jadi ketika istri saya mendoakan, insya Allah dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kepada kawan-kawan PPNPN. Jadi dulu Pak ceritanya, saya itu waktu diangkat jadi JSP lokal itu saya selalu menyediakan kopi Pak di meja saya, di laci saya. Jadi kadang satu renteng, kadang dua renteng kopi Pak. Jadi insya Allah setelah dilantik jadi JSP resmi ini kita akan tambah jadi 3 sampai 4 renteng. Selanjutnya terima kasih juga yang tak terlupakan kepada ayah, abang, bahkan teman. Terima kasih kepada Pak Hermanto atau Bang Her, sapaan akrab beliau. Jadi ceritanya waktu itu Pak, saya dipanggil sama Pak Her, saya dipanggil ke atas. Dia takut juga saya Pak. Waktu itu kan Pak Her baru beberapa bulan di sini. Lalu saya dipanggil, Mas Dedi, dipanggil Pak Ketua ke atas. Dia Pak. Gugup juga Pak. Saya merasa ada salah apa saya ini kan. Lalu dipanggil ke atas. Perasaan saya anak baik-baik Pak, nggak pernah ada salah. Jadi pas dipanggil, duduk kata beliau kan. Itu kan Pak. Jadi kamu kenapa kok nggak ada ngadu-ngadu sama saya, nggak ada minta-minta sama saya katanya. Jadi saya bingung Pak. Loh Pak, saya bilang kan, nggak ada yang perlu saya adukan dan nggak ada perlu pula yang saya mintakan Pak, saya bilang. Ya sudah kata beliau. Ah gitu gaya beliau kan. Ya sudah.
Ya sudah, kamu saya angkat jadi JSP ya nih. Tapi JSP lokal dulu, nanti JSP anunya menyusul kata beliau. Saya sebagai anak buah yang jih aja Pak. Ya Pak, ya Pak. Jadi itulah awal mulanya Bapak Ibu. Dan terakhir sebelum perjalanan dari Mentok ke pelabuhan, nah di situ beliau bilang, Mas Didi, tunai sudah janji saya ya, selesai utang saya. Ya Pak, terima kasih saya bilang. Itulah terakhirnya. Mungkin tak ada yang mampu saya ucapkan kepada Pak Hermanto dan tak ada harta yang bisa saya persembahkan. Hanya doa yang bisa saya panjatkan kepada Bapak, semoga sehat selalu dan semakin sukses ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang tak tersebut namanya. Terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Dan insya Allah nanti ada makan siang Bapak Ibu, hanya itu yang dapat kami persembahkan. Insya Allah kalau ada gulai patin ya. Jalan-jalan ke Pantai Parai. Pantai Parai airnya biru. Kita jangan sampai bercerai-berai. Insya Allah PKC semakin maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara dilanjutkan oleh Saudara Eriono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Wakil Ketua, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, kepada seluruh pejabat fungsional dan struktural, kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kawan-kawan PPPN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin yang berbahagia ini, tepat pada tanggal 10 Juli 2024. Allah masih memperkenankan untuk melaksanakan acara pada pagi hari ini, yaitu pelantikan kami berdua diangkat ataupun dilantik menjadi JSP. Mudah-mudahan amanah yang diberikan ini menjadi yang terbaik bagi kami, khususnya menjadi yang terbaik untuk kita semua di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Selanjutnya salawat beserta salam mari sama-sama kita kirimkan buat Nabi Alam, jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu membaca salawat kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua yang saya hormati, waktu kami tampil kemarin kami belum sempat memperkenalkan diri suami istri Pak Ketua. Ya. Jadi kenal Pak Ketua itu ketika lagi nari. Biasanya melalui kata sambutan, tapi melalui menari istri saya belum sempat. Ini istri saya Pak Ketua, namanya Ayu Rahayu, namanya Jawa juga Pak Ketua. Ya. Saya Ariono, namanya Jawa, istri Ayu Rahayu Jawa juga. Jadi nama kami dua-duanya berasal dari Jawa, sementara fisiknya dari Riau. Kemudian istri saya ini sebagai guru TK Pak Ketua. Guru TK negeri pembina pas di depan SD Bernas. Jadi berhubung dengan istri saya yang mengajar di TK, maka saya tidak pernah diajarkan lagu sedih-sedih Pak Ketua. Lagunya bahagia semua. Kalau tidak balonku ada 5, kalau tidak ya naik ke puncak gunung, kalau tidak di sini senang ya di sana senang. Jadi TK tidak diajarkan lagu-lagu patah hati, tidak Pak Ketua. Jadi setiap hari senang-senang saja. Memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan, kebetulan tidak bisa ada di sini. Lagi di rumah, selesai ujian kemarin langsung sakit Pak Ketua. Ya 1 minggu ujian ya langsung sakit. Biasanya kami selalu 4 serangkaian selalu ada Pak Ketua, sebagai dukungan bahwa pekerjaan itu butuh dukungan dari keluarga. Kemudian selanjutnya yang kedua, bahwa saya dilantik JSP itu yang pertama Pak Ketua. Ya, yang keduanya tidak jadi. Sebelumnya sempat diajukan juga oleh Pak Ketua Hermanto, tapi saya menolak. Menolak dalam arti bukan menolak diberikan hadiah jabatan, tetapi menolak banyak PR yang harus saya selesaikan di bagian sekretariat. Dan sampai saat ini pun masih
masih menyelesaikan Pak Ketua. Jadi itu alasannya. Kemudian diajukan lagi untuk JSP. Jadi pengalaman JSP benar-benar belum ada pengalaman karena saya bergelimang di bagian aplikasi. Jadi kurang 20 lebih aplikasi untuk menyelenggarakan anggaran di Pengadilan Agama Pangkalan Tengsin. Kemudian alhamdulillah sekarang sebagian itu sudah dibantu oleh Ibu Novia, alhamdulillah. Dan kemudian keluarlah SK untuk JSP. Jadi pelantikan pertama, pengalaman pertama, dan butuh bimbingan berikutnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Panitra, Bu Sekre, dan seluruh kawan-kawan yang menjadi panitia pada hari ini. Jadi tanpa bantuan kawan-kawan yang menjadi panitia pada hari ini, maka mungkin tidak akan terlaksana pelantikan pada pagi hari ini. Itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih sehingga jabatan yang disumpah atau dilantik ini menjadi sah. Jadi kalau tidak dilantik dibantu oleh kawan-kawan ini belum tentu menjadi JSP. Kemudian yang keempat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua, kemudian Bapak Ketua Hermanto yang lama, dan tim Baperjakat telah diusulkannya kami menjadi JSP di Pengadilan Agama Pangkalan Tengsin. Tentu ini ada perjuangan dari tim, perjuangan dari kawan-kawan. Tanpa dari tim Baperjakat, maka nggak mungkin kami bisa sampai ke titik ini ya, maka tidak mungkin. Maka kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keabsahan pada hari ini menjadi keberkahan bagi kami sekeluarga dan juga keberkahan untuk Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Kemudian selanjutnya yang kelima, karena posisi ini adalah hal yang pertama saya pegang, tentu kami mohon petunjuk Pak Ketua. Jadi Pak Ketua, Pak Wakil, kawan-kawan senior, Pak Panitra, Bu Sekre, ya kawan-kawan JS yang senior, yang paling senior pada Bang Aan, mohon petunjuk. Ya, Bang Abu mohon petunjuk, Ibu Mirka Dedi, JSP lokal pun ada, mohon petunjuk JSP lokal. Karena ilmu saya benar-benar nol di sini ya, karena fokus di sekretariatan. Dan kedepannya ini akan menjadi dua pemikiran yang selama ini saya fokus di bidang aplikasi, mencari kekurangan aplikasi, trouble di aplikasi, bagaimana PKC bisa ada uangnya. Tentu kedepannya akan terbagi dua ya. 50% pemikiran di kepanitraan, 50% pemikiran saya di sekretariat. Kecuali Ibu Sekre mungkin ada sinyal, ada pengganti Ibu Sekre. Kalau ada ya saya siap sedia aja Pak Sekre. Ya, tapi kalau tidak ada ya siap membantu ya Pak Ketua ya. Kemudian terima kasih semuanya atas yang telah diberikan kepada saya pribadi, kemudian di keluarga. Tugas-tugas yang saya kerjakan tentu butuh kepercayaan. Nah, dengan kepercayaan ini insya Allah kedepannya semua tugas bisa kami laksanakan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, insya Allah Pak Ketua, kami terbiasa suami istri Pak Ketua, kalau seandainya dapat rezeki itu biasanya kami sumbangkan Pak Ketua. Ya, seperti kami CPNS pertama, gaji pertama itu saya sumbangkan untuk membuat sprinkle dulu Pak Ketua di Pengadilan Agama Kerinci. Kemudian kalau dapat rezeki kemarin dari istri, dulu CPNS kami nyumbangkan ke masjid. Dapat sertifikasi pun kami nyumbangkan ke Masjid Hayatim. Dan insya Allah ini saya akan menyumbangkan satu kali lipat Joton untuk dicat pagar ya. Jadi barangkali ini menjadi amal ya bagi kami sekeluarga ya, sama kualitasnya dengan cat yang dipesan sama Pak Dedi CP kemarin. Jadi warnanya sama nanti ya, tidak belang-belang. Insya Allah satu kali cat akan saya sumbangkan. Kira-kira istri setuju nggak? Setuju. Saya yang penting Menteri Keuangan saya setuju Pak Ketua. Iya, kalau setuju kata Menteri Keuangan, insya Allah setuju. Sama Sri Mulyani, kalau nggak setuju kata Sri Mulyani nggak keluar emang kita Pak Ketua. Iya, insya Allah kami sumbangkan sebagai adalah bentuk amal kami ya, insya Allah. Kemudian tergantung Pak Ketua nanti, Ibu Sekre saya sudah nyumbangkan satu kali cat, nanti pelaksanaan ini tergantung Bu Sekre nanti gimana caranya selanjutnya. Kalau sudah tercat sebelah, nanti tentu sebelahnya kita pikirkan lagi Bu Sekre. Jadi tahun 2024 selesai juga itu target kita. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih seluruh kawan-kawan, Pak Wakil, Panitra segala macam, kawan-kawan sekalian untuk acara pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai penutup sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduka ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, alladzi akmalta lana min dinil Islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah, al-mab'uutsi bil kitabi wal hikmah, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Rasulullah, la hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Wakil, Bapak Ibu Hakim, Pak Panitera, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu pejabat teknis non teknis Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Ibu Dharma Yukti, Ibu pejabat ya, Ibu pejabat ini kalau nggak ada ibu-ibu nggak jadi pejabat ini. Menteri Keuangan ternyata. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini, momen yang berbahagia ini, kita bisa bermuajahah untuk melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah saudara kita Pak Dedi Indra Puraesa dan Bapak Eriono. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kehadirat kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, B.J. Habibie pernah membuat statement pernyataan, jika seseorang dalam memangku jabatan atau mengemban suatu amanah, yang pertama yang harus dilakukan adalah bersungguh-sungguh melaksanakan amanah tersebut. Sungguh-sungguh, serius, apalagi sudah disumpah, dilantik, biasanya kayak gitu ya. Kalau nggak sungguh-sungguh apa? Ya mudahnya bisa melanggar apa yang kita sampaikan tadi. Sungguh-sungguh. Kuncinya sungguh-sungguh. Lari itu ya semaksimal mungkin. Betul-betul kita lakukan. Semua amanah, semua tugas kita lakukan. Tapi kata beliau, apakah cukup dengan sungguh-sungguh? Tidak. Ada yang kedua, harus menguasai apa yang menjadi tugas itu, profesional. Seorang jurusita yang menguasai ilmu jurusita. Jadi jurusita zaman sekarang ini adalah jurusita transformasi. Kalau dulu jurusita identik dengan pangkat kopral, gaji jenderal. Sekarang enggak. Sekarang arah kebijakan Mahkamah Agung itu adalah kebijakan bagaimana pelayanan mudah, murah, dan prima, sehingga digagaslah sistem ekot itu, surat tercatat dan seterusnya. Maka tidak sedikit kawan-kawan jurusita yang arah pemikirannya adalah dalam yang model lama kan gitu ya, itu sudah mulai bergeser, melepaskan jurusitanya, nggak mau lagi lah jadi jurusita gitu. Karena apa? Sudah bergeser. Dulu yang dikejar jurusita itu adalah pangkat kopral, gaji jenderal. Sekarang sudah nggak dapat karena sudah surat tercatat. Di beberapa PA itu sudah pakai surat tercatat karena ekot. Bangkinang misalnya, atau di Rengat kalau di sini ya. Kalau di PA-PA yang lain itu yang WBBM kemarin itu Magelang misalnya kayak gitu. Jadi nggak ada tambahan lagi Pak Panitera. Ada tambahan lagi. Ya. Yang ada tercatat ya di kepegawaian itulah yang ada. Maka luar biasa kalau sekarang masih masuk ke ranah ini. Jurusita walaupun seperti itu, tapi perannya sangat vital sekali. Perannya sangat menentukan di dalam arah putusan hakim. Kalau nggak ada jurusita, ataupun ada jurusita tapi melaksanakan tugasnya nggak sesuai dengan ketentuan jurusita,
gitu. Maka nggak bisa Pak Del memutus perkara itu, tunda lagi. Bahkan nggak bisa diputus itu. Dari dasar apa kita memutus perkara tanpa ada panggilan dari pihak? Maka vital sekali seorang jurusita itu harus dijalankan dengan profesional. Transformasi sekarang ya, dalam sistem penilaian SIPP sekarang ini harus menginput ya, panggilan itu di SIPP sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu yang sulit, transformasi. Dan itu harus sungguh-sungguh, dan yang kedua profesional, tahu ilmunya, tahu caranya. Nanti kita sama-sama belajar untuk itu. Cuman kata B.J. Habibie, apakah cukup sungguh-sungguh? Sudah. Profesional, kita menguasai bidangnya itu sudah, kan gitu. Tapi apa cukup? Katanya belum cukup. Satu lagi, kita harus menjalankan tugas dan amanah itu dengan satu, rasa cinta. Harus dengan dasar cinta. Kalau ibu-ibu, insya Allah sudah banyak itu kata-kata itu dari suami. Bisa dimaknai sendiri ya. Cinta itu seperti apa? Tanpa pamrih, gitu. Memberi bukan untuk diberi, kan gitu. Niatnya adalah memberikan segala jiwa raga kita, apa yang kita mau, apa yang kita punya, dan semuanya, tanpa harus berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu apapun dari apa yang kita berikan. Ikhlas tingkat tinggi itu. Ikhlasnya tingkat tinggi. Makanya kalau ibadah aja harus didasari dengan rasa cinta. Ini pun juga lebih. Harus ada cinta. Rumah kita di kantor ini adalah rumah ya, gitu. Kita harus berikan yang terbaik untuk rumah kita, untuk keluarga besar kita. Nah, 3 pesan dari B.J. Habibie itu bisa dipegang untuk sebagai dasar kita menjalankan amanah tugas ya, khususnya terkhusus bagi kawan-kawan jurusita pengganti. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan mohon maaf ya, permintaan maaf. Sedianya sebenarnya tanggal 3 hari Senin tanggal 3 Juni yang lalu saya sebenarnya berkeinginan untuk melantik ya, jurusita, karena dapat suratnya juga hari Jumat kalau nggak salah itu saya baru dapat informasi terkait masalah itu. Kalau bisa kita Senin aja lah kita lantik ini. Cuman masalahnya hari Senin itu ternyata sebagian kawan-kawan harus berangkat ya, mengantar pindah alih tugasnya Pak Ketua yang lama, sehingga nggak bisa dilaksanakan, nggak lengkap juga pesertanya. Walaupun saya lantik sebagian, nggak nyaman juga dengan yang lain, maka keputusannya ini harus kita tunda dulu. Ya walaupun dalam tanda kutip ada hal yang memang kita lewatkan, tapi insya Allah ya, kita dengan kondisi real apa yang sudah kita lakukan ini insya Allah akan mempunyai nilai lebih lah di lain waktu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas niat ya dari kedua kawan-kawan tadi, Pak Dedi dan Pak Triyono ya, sudah dilaksanakan kegiatan ini. Sebenarnya gini, ibarat striker sepak bola kan gitu. Saya ini bagian penendang aja. Pak Hermanto, Pak Wakil itu sudah mengoper-ngoper dari belakang tuh, udah gocek-gocek kan gitu kan. Wah, itu diumpan lah ke saya, jadi saya tinggal nendang aja di depan gol lah hari ini kan gitu. Oleh karena itu peran ini bukan peran saya sendiri, tapi semua tim, khususnya tim dari Pengadilan Agama Pangkalan Kering, Pak Wakil dan semua yang ada di sini, support semuanya ini adalah bagian daripada proses ini. Oleh karena itu ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir kami ucapkan selamat untuk kedua
kawan kita yang barusan dilantik, Pak Dedi dengan Pak Riono. Semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik, mengingat beratnya tugas. Walaupun kadangkala sederhana, tapi nilainya sangat luar biasa. Satu panggilan saja itu bisa menghentikan proses. Padahal proses itu sangat ditunggu oleh pihak, sangat bagi orang lain mungkin sangat bernilai kan. Tapi gara-gara jurusita nggak melaksanakan tugasnya itu bisa berdampak besar bagi instansi, kantor, dan juga mungkin para pihak yang berperkara. Saya kira itu sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Ya, selamat sekali lagi, semoga amanah dan sukses dalam menjalani tugas sebagai jurusita pengganti. Dan tentunya kita semuanya bisa punya berperan di dalamnya, saling membantu, saling memberikan ilmu, sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya ada pantun sedikit tadi, agak ngarang-ngarang dikit, salah nggak apa-apa ya. Nah, ya. Pantunnya apa tadi ya? Jalan-jalan ke Jakarta, ya, gitu. Jangan lupa beli pepaya. Ya. Selamat buat Pak Iriano dan Pak Dedi Indrapura. Ya, Indraputra. Saya ingat kayak Siak Indrapura. Ya. Saya ingat Indrapuranya itu, Indraputra ya. Ya, kalau gitu kita ulangi. Ya. Kita ulangi. Jalan-jalan ke Jakarta. Ya. Jangan lupa beli pepaya. Ya. Selamat buat Pak Iriano dan Pak Dedi Indraputra, ya, atas pelantikan jurusita di Pangkalan Kerinci semakin berjaya. ini yang ujungnya semakin panjang sekali. Tapi nggak apa-apa lah, ini spontan aja kan gitu ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ditutup dengan prosesi foto bersama.